yang kadang-kadang nih banyak bikin berantem antara pasangan suami dengan istri karena istri ini punya bahasa-bahasa kode tapi nggak ngasih kamusnya. Jadi laki-laki bingung. Nah, ini Nyuruh suami menafsirkan sendiri. Iya, harusnya kan dikasih, ini Pak kamusnya kalau aku lagi ngomong begini artinya begini. Kayak tadi suaminya ini hebat banget ya sampai bisa mentranslate. Kayak saya dong. Apa tuh? Saya tahu kalau nama saya panjang itu lagi marah. Dan juga Ustazah Lulu nih bagaimana nih ya? Iya. Caranya bagi istri ini agar kode-kode ini supaya suami lebih mudah mengerti gitu loh. Sehingga suami ini tahu bahwa istri itu lagi butuh suami untuk terus disayang dan dicintai. Mohon izin, apa bikin kamus ditulis biar suaminya baca di atas kulkas kayak ditempel Enggak gitu apa juga. gimana gitu ya? Don saga, don tales nggak gitu juga keles. Ya, jadi harus paham satu dari yang lainnya. Ini sekarang nih bener nih. Sekarang. Oh sekarang nih ya. Jawa. Iya. Oh Jawa. Iya. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat. Nah memang sejatinya wanita butuh, ada namanya kode-kode gitu kan. Harus paham. Makanya yang pertama, yuk suami dan istri sama-sama saling memahami. Seperti apa kalau misalnya istri ini ya mohon maaf ditanya jangan sampai sekali harus 3 kali. Lapar ya? Enggak. Terus kita makan di mana? Ya gitu kan? Iya yuk kita makan nih. Terus makan apa? Kayaknya di situ aja. Jadi artinya apa? Kita coba untuk membuka. Kamu marah ya? Enggak. Terus kenapa bisa begitu? Ya abisnya gitu kan. Jadi ada bahasa 3 kali harus ditanya. Kenapa? Karena wanita memang ada sifatnya, fitrahnya malu. Ya, al-haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Harus ditanya. Paling enggak ya minimal sih 3 kali. Ya, ini biar paham nih ya. Itu minimal tuh, minimal 3 Iya, kali. Minimal 3 kali. Kalau bisa sampai berapa 10 kali atau 200 kali. Itu tanya jawab namanya. Kemudian juga, nah kalau laki-laki karena mengharapkannya bukan hal-hal yang lain tapi adalah solusi. Ya, makanya istri pun juga harus paham. Ketika suami pulang, jangan sampai ditanya macam-macam. Begitu nggak kira-kira? Demen Betul. ya? Betul ya? Karena ini yang dicontohkan oleh Sayyidah Khadijah. Rasulullah pulang gitu kan ketika menerima wahyu yang pertama, kemudian Khadijah diam saja, masih diam. Padahal wajah Rasulullah begitu ketakutan sampai Rasulullah akhirnya mengatakan, "Zamiluni Khadijah, selimuti aku." Masih diam Khadijah. Ketika Rasulullah mengatakan, "Aku takut." Aku takut, bahasa itu yang mengajak Khadijah untuk mengatakan tidak mungkin Allah meninggalkanmu. Engkau orang yang jalin silaturahimnya bagus, menyantuni fakir miskin dan senantiasa memuliakan tamu. Tidak mungkin Allah menghinakanmu. Artinya apa? Diberikan motivasi yang begitu bagus tanpa adanya kepo terlebih dahulu. Suami butuh solusi. Gitu kan, jangan sampai kita gitu kan sebagai wanita bertanya terus suami capek lelah udah cukup diam, nantinya pun juga akan merasa bahwa mah makan yuk ayo gitu. Itu yang pertama ya gitu kan dari suami istri. Kemudian juga mohon maaf dalam hal istri. Nah istri ini ketika marah harus tahu, tadi Ustadz Maulana begitu, Rasulullah pun juga begitu, tahu bahwa Aisyah marah. Ketika Aisyah marah, Tuhan Ibrahim, dia nyebutnya begitu. Tidak, Tuhan Ibrahim, gitu kan? Berarti artinya apa? Oh marah. Tapi ketika Tuhannya Muhammad baru, oh ini menyebutkan namaku. Apa kata Khadijah? Apakah betul engkau seperti itu? Kata kita kan, betul aku seperti itu. Aku hanya meninggalkanmu tapi tidak meninggalkannya. Artinya aku meninggalkan namamu tapi tidak meninggalkan nama Allah. Subhanallah, itu punya kode begitu harus paham. Ya, dan mohon maaf inilah yang dikatakan bahwa para pemimpin besar sekalipun seperti Umar bin Khattab memahami bagaimana istrinya butuh dipahami. Berbicara terus segala macam, terus didengar, istri butuh didengar Kak. Jadi kodenya kalau misalnya istri bicara, Dokter Aisyah mengatakan 20.000 kata yang harus kita salurkan dalam sehari. Maka tolong didengar gitu ya. Jadi ketika kita berbicara udah dengar aja, iya, ini enggak gitu kan. Aduh banyak banget masalah gitu kan. Udah ya saya mau sholat dulu, ya Allah. Abang Teguh ketiban palu sungguh terlalu gitu. Pengalaman pribadi apa enggak kan? Oh kayak gitu kan ya Allah gitu kan. Sampai kayak begitu banget. Makanya ini yang dikatakan yuk sama-sama saling memahami satu dan yang lainnya. Karena sejatinya ketika menjadi istri yuk sama-sama kita harus belajar lagi. Begitupun juga suami. Rumah tangga adalah mulai dari awal sampai akhir bahtera yang banyak sekali ujiannya. Betul Insya Allah banget. mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Kalau alamin. suami tipikal orang yang gimana? Yang nanya berkali-kali atau cuma sekali doang jawabnya?
Itu harus berkali-kali karena Harus dia tahu. berkali-kali? Jadi Oh, ya kalau Allah. misalnya ngambek sekalipun tahu, oh diam dulu segala macam. Ya karena memang saling paham ya. Iya. Terus juga kalau misalnya kode nih ya, Heeh. aduh kayaknya ini lagi butuh yang harus dibeli, dia udah tahu transfer gitu ya. Iya, ini dia Bener ya nih. kalau gitu ya. Suaminya Enak lagi bener di loh. Amerika. Iya. Jadi telepon-teleponnya jam berapa biasanya? Kita sama jamnya. Jadi kalau jam segini misalnya pagi dia sono malam. Iya, beda iya. beda suasana aja. Tapi kalau misalnya jamnya sama, misalnya jamnya 7, di sini jam 7, di sono jam 7, cuma bedanya sono Beda malam sini sini pagi. siang. Gitu. Iya, pagi ya ini Jadi Masya jam berapa Allah. nelponnya? Udah habis Jam kita 12, lanjut lagi. ya Ntar kita Allah, lanjut malam lagi. banget Allah. kita. Ini bocah yang ada di rumah jangan Kepo, kemana-mana kepo. nih. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi jadi kepo banget ya. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan juga yang sudah masuk ke media sosial di Islam itu Indah ya. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama agar kehidupan kita ini selalu dipenuhi dengan keberkahan. Baik di dunia dan di akhirat. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.